Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tias Ratnazanti dari kelas 6C NIM 172171370. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang organisasi dan Dewan Kehormatan Advokat untuk memenuhi tugas mata kuliah bantuan hukum. Pembentukan advokat sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu tentang advokat yang menimbulkan polemik mengenai organisasi advokat. Advokat sendiri dilindungi oleh Undang-Undang 1945 sebagaimana di dalam undang-undang tersebut memberikan kebebasan bagi seorang advokat untuk membentuk suatu perserikatan atau perkumpulan membentuk organisasi advokat. Untuk organisasi advokat sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Ayat 1 sebagai wadah profesi advokat. Di dalam Undang-Undang Pasal 28 Ayat 1 menyatakan organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat. Organisasi advokat adalah sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Dasar pendirian advokat sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Organisasi advokat memiliki fungsi diantaranya menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat, menyelenggarakan ujian advokat, mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat, melakukan pengawasan terhadap advokat, menyusun kode etik, memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat. Di dalam pasal 30 ayat 2 UU Advokat bab 10 organisasi advokat berbunyi, setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat. Maka dapat memudahkan suatu advokat berkembang dan mampu bersatu untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang ada. Dengan bersatunya advokat tersebut di dalam suatu organisasi, maka seorang advokat itu mampu untuk melawan advokat lainnya. Syarat pengangkatan advokat sendiri dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Tugas advokat adalah untuk membela kepentingan masyarakat dan kliennya. Seorang advokat atau pengacara syariah itu berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia, memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia, melaksanakan kode etik advokat, memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran, menjunjung tinggi serta menggunakan idealisme hukum. Untuk yang selanjutnya itu Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi berwenang dan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana mestinya. Dan untuk memeriksa pengaduan terhadap orang yang melanggar kode etik advokat. Di dalam pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa komposisi Dewan Kehormatan terdiri atas pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat. Komposisi Dewan Kehormatan terdiri atas bukan hanya advokat, karena apabila suatu Dewan Kehormatan adalah advokat sendiri, ada kekhawatiran bahwa putusannya tidak diambil secara objektif. Karena di setiap organisasi profesi akan cenderung membela anggotanya. Di dalam pasal 10 ayat 1 Kode Etik Advokat Indonesia, pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat dilakukan secara eksplisit oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan etik apabila dilanggar dan karenanya ia bersifat internal. Dewan Kehormatan ini dibentuk di tingkat pusat maupun cabang. Dalam menjalankan fungsinya, penegakan kode etik hanya menunggu aduan dan tidak secara aktif mencari kasus pelanggaran kode etik. Aduan yang masuk ditangani oleh Dewan Kehormatan Cabang sebagai pemeriksaan tingkat banding apabila terjadi pelanggaran kode etik seperti Dewan Kehormatan, advokat berhak memberikan sanksi dan memutuskan
untuk menegakkan sanksi sesuai dengan yang telah diatur dalam Kode Etik Advokat. Kode Etik Advokat Indonesia yang terdapat pada pasal 7 ayat 1, jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberitahuan sementara dari profesi selama 3 sampai 12 bulan, dan pemberhentian tetap dari profesinya. Advokat itu dianggap sebagai salah satu aparat penegak hukum yang sama halnya seperti polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya. Di dalam Dewan Kehormatan itu, suatu kode etik profesi advokat atau penasihat ini di organisasi Paradi. Dalam penegakan kode etik advokat, Dewan Kehormatan mempunyai peran aktif di dalam menegakkan hukum. Sebagai dalam penegak hukum itu untuk pengawasan dan pengemban profesi terhadap kode etik advokat tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, di setiap pasalnya terdapat pada KEAI. Untuk itu perlu adanya kontrolisasi antara Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Cabang, sehingga terlihat jelas Dewan Kehormatan yang berada di dalam cabang maupun pusat, di mana seorang Dewan Kehormatan itu berperan aktif di dalam penegakan hukum. Dari penjelasan tersebut terdapat kesimpulannya, yaitu suatu organisasi advokat sendiri berperan untuk membantu masyarakat yang ada dalam proses hukum. Advokat sendiri berfungsi untuk memberikan penegakan hukum terhadap masyarakat yang dinilai perlu untuk adanya bantuan hukum. Sedangkan Dewan Kehormatan ini yang terdiri dari beberapa organisasi advokat untuk pengawasan terhadap kode etik advokat. Dalam aturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.